kan dipusatkan di sini pemerintahan itu. Bisa pemerintahan di sini kan, ada staf-staf kabupaten yang di sini di pinggir ini kan. Ada ya kantor-kantor di sini gitu. Iya. Itu baru kan tahun berapa? Tahun 80-an mungkin ya pindah ke sini. Kantor-kantor ke pusat pemerintahan pindah ke jalan pembangunan ke Tarogong itu ya. Oh iya yang Iya, ke jalan Bupati Pemda itu ya, Pak. Pak Taufik Hidayat itu ya. Pembangunan. Iya, dulu makan di sini. Dulu kan gitu. Oh iya, Gitu. Pak. Ini selain gedung bersejarah, Kota Garut itu memiliki kaya akan budaya. Tuh. Dan alat seni musik, memiliki alat musik sendiri gitu kan Pak ya. Saya pengen tahu, hanya sebatas pengen tahu dulu apa saja Pak, apakah Bapak bisa memaparkan dari pertama budaya cagar alam dan cagar budayanya, terus tentang barang-barang peninggalan dari zaman dulu yang sampai sekarang mungkin masih ada gitu kan. Jadi mulai seni ya, seni Dari tradisi. seni tradisi ya. Seni terlahir dari ungkapan perasaan manusia tentang penggambaran keindahan alam secara visual dan oral, sehingga dapat diungkapkan dengan lantunan syair maupun gerak tubuh. Kemudian seiring dengan komunitas manusia, pada zamannya ditambahkan dengan material-material yang menimbulkan bunyi. Selanjutnya, kebiasaan penggambaran tersebut dijadikan sebuah tradisi atau upacara dalam mengawali maupun mengakhiri suatu kegiatan yang berhubungan suatu alam. Begini, Garut itu kan bagian dari Priangan. Priangan itu kan daerah Sunda ya. Ya Sunda Pak. Sunda, Jawa Barat, Sunda. Jelas, seni-seni tradisi yang ada di Priangan itu di Garut ada. Jadi yang bercorak Sunda itu di Garut pasti ada. Di Sumedang ada, di Bandung ada, pasti di sini ada. Di Tasik ada. Tetapi di samping itu ada yang khasnya. Gitu. Nah, yang khasnya itu Pak. Yang tradisi khasnya ada di Garut. Itu lebih dari 8-9 seni tradisi khas Garut ada. Satu misalnya Surak Ibra. Surak Ibra. Kedua misalnya ada Badeng, Malangbong. Kemudian Cisurupan ya ada Bangkung. Bangkung seni tradisi kolaborasi terbang dan angklung ke Bangkung namanya. Itu khas Garut tuh ya. Kemudian juga ada Dodombaan yang dari di Bayongbong. Kemudian juga ada Hadrok seni tradisi Islami itu ya, sama dengan Badeng ambil sama itu seni Islami. Kalau Hadrok itu dari Bungbulang, sekali Bungbulang. Dan kemudian juga ada rudat kan gitu ya. Ada rudat juga dari Leles kan gitu. Ada rudat itu kan. Dan masih banyak lagi itu yang khas Garut ya, yang khas Garut gitu Pak ya. Dan ada muncul lagi yang inovasi juga tapi di khas Garut, artinya seni tradisi yang hasil kreasi baru gitu. Hasil baru tapi menjadi khas Garut adalah Raja Dogar. Raja Dogar itu yang dari Cibatu, Raja Dogar. Domba Garut itu berarti ya? Jadi replika domba Garut kan? Replika domba Garut ya. Itu sangat memang itu kalau nggak salah ciptaan seorang seniman almarhum Pak Entis itu tahun 90-an diciptakannya. Memang itu ciptaan baru ya, jadi hasil inovasi. Tapi menjadi khas Garut karena sangat digemari Raja Dogar. Oke. Kemudian satu lagi Lais. Lais itu apa Pak Lais? Seni Lais itu dari Cibatu. Itu yang akrobatik itu, yang dengan tiang bambu gitu ya. Dua tiang bambu ditentangkan oleh tambang gitu ya, sekitar tingginya itu puluhan meter ya. Kemudian rentang bambunya misalnya ada 5 meter gitu ya. Si tali itu ditentangkan. Seorang akrobatik itu ya, seorang yang ahli itu dia naik bambu itu, naik terus dia ini ke tambang itu bergelantungan gitu kan gitu. Dan tidak sembarang orang bisa gitu kan. Betul. Nah, kayak pelatihan TNI ya Pak ya. Lihat gitu. Akrobatik kan itu. Akrobatik ya. Kalau yang melihat kita gitu kan gimana kan takut apa kan gitu. Jadi dia itu di atas itu ya berakrobatik. Itu khas Garut Pak berarti ya. Lais Garut ya. Lais itu. Oke. Kemudian tadi tentang benda-benda sejarah ya. Benda-benda sejarahnya Pak. Banyak. Itu sudah diinventarisir di Dinas Pariwisata Kota Garut ya. Oh, udah diinventarisir. Itu sebagian udah diinventaris. Misalnya gini, kan di Dinas Pariwisata ada di Indonesia ada situs-situs cagar budaya ya. Iya, ada situs cagar budaya gitu kan. Di situs cagar budaya itu misalnya di situs cagar budaya Kabupaten Ciburu di Bayongbong, di situ kan ada benda-benda seperti naskah kuno, ada keris,
apa peninggalan masa kerajaan gitu ya, ada kujang. Nah itu di situs Kabupaten Bayongbong itu Siburui. Iya. Itu sudah menjadi apa situs cagar budaya yang ditetapkan ya oleh Bupati Garut. Itu pertama itu. Kemudian ada juga yang masa prasejarahnya. Kalau itu masa sejarah ya. Masa prasejarah itu adalah yang ada itu sejak ribuan tahun yang lalu kan, sebelum masa sejarah. Itu adalah situs Pasir Lumpang yang ada di Cimarani Banyuresmi. Itu tinggalannya adalah punden berundak, tradisi megalitik, ada batu-batu lumpang yang dulunya berfungsi sebagai tempat pemujaan manusia-manusia prasejarah waktu itu. Itu di Cimarani Banyuresmi. Itu juga sudah masuk sebagai situs cagar budaya, ditetapkan oleh Kabupaten Garut ya, oleh Kabupaten Garut. Ya. Itu kalau nggak salah tahun 2021 itu. Terus juga Cangkuang jelas itu ya. Cangkuang itu kan ada candi kan gitu. Iya, ada candi, ada kampung candi, apa itu tuh? Ada kampung pulau ya Pak ya. Dan juga ada naskah-naskah peninggalan Arif Muhammad, dan di situ makam-makamnya itu ditetapkan sebagai situs makam kayak Arif Muhammad gitu kan. Ya. Itu sudah ditetapkan itu juga menjadi cagar budaya, situs cagar budaya di Garut itu. Jelas itu. Nah, yang lebih dulu ditemukan di Cangkuang. Itu tradisi Islam dan Hindu gitu ada di sana. Kemudian juga itu cagar budaya ya, sejarah. Ya cagar budaya itu ya salah satu contoh ya, tapi masih banyak lagi yang belum diimitasi atau belum ditetapkan cagar budaya. Misalnya ada temuan di situs Sanghyang di Sucinaraja. Di situ ada batu lingga, itu belum tersentuh oleh dinas pariwisata, artinya belum dikaji, belum ini ya. Oh iya. Kemudian misalnya di Torogong di situs makam situs Siropanji, itu kayak menurut masyarakat makam dalam pasehan, padahal itu adalah batu megalitik. Penelusuran cagar budaya berdasarkan aspek arkeolog yang meneliti kandungan karbon material tersebut berdasarkan umurnya, serta dilengkapi dengan temuan sejarah dalam bentuk manuskrip. Terkadang masyarakat pada umumnya berdasarkan cerita, secara turun-temurun hal ini, pihak terkait meluruskan sejarah berdasarkan fakta dan data secara disiplin akademisi. Itu juga ada di situ, itu juga belum ini oleh dinas pariwisata. Tapi sudah ada jejak-jejak, cuma ke arah untuk penelitian belum kayaknya. Cagar alamnya apa aja Pak yang ada? Cagar alam kayak banyak. Iya. Sancang kan sudah jelas. Iya, Sancang, Santolo itu kan yang udah Gunung jelas. Nagara. Gunung Nagara. Kemudian di Sagara itu yang di Sucinaraja itu di Sagara aja dari Sagara. Banyak Pak ya. Alam ya. Oke. Pegunungan kan karena kita banyak gunung, otomatis banyak itu cagar alam atau rimba-rimba atau hutan yang dilestarikan. Oke. Berarti masyarakat bisa mengakses langsung Pak ya, kalau ke cagar alam dan ke cagar alamnya gitu kan Pak ya. Jadi kalau buat barang-barang sejarah, peninggalan sejarah dari zaman Bupati itu udah ada di Disparbud, hanya separuh gitu kan Pak ya. Ya, jadi belum semuanya. Belum semuanya ya. Untuk itu bisa ke Disparbud aja. Karena dari sejak otonomi daerah itu tahun 2001 sampai sekarang 20 tahun itu tetap dinas pariwisata ya gitu ya, Pemprov Garut melalui dinas pariwisata terus menginventarisir, mengkaji sesuai dengan program-program tupoksinya gitu ya. Bagaimana cara mengelola aspek budaya, apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemujaan kebudayaan, bahwa di situ bisa ada 10 aspek budaya yang harus dikelola atau dibangun itu di daerah masing-masing. 10 aspek. Satu ya. Manuskrip atau naskah kuno. Manuskrip, oke. Kedua, tradisi lisan. Ya. Contoh Pak, tradisi lisan seperti apa? Cerita rakyat. Cerita rakyat. Oh iya. Cerita sejarah apa Dua. Kemudian ketiga adalah kesenian jelas. Kesenian jelas kan. Seni. Kemudian bahasa. Kemudian ritus. Upacara tradisional. Oh, kita iya. Di Godog ada upacara Pajang Jimat. Tiap bulan kan? Iya, tiap bulan. Di Ciburui ada upacara Seba, tiap Muharram, dan di Ciala tiap Muharram itu mah beda. Kemudian di Cinunuk juga ada. Nah itu upacara tradisional, itu kayak begitu ya. Dan di Kampung Dukuh Cikalet ada Ziarah Mulud. Ziarah Mulud itu ritus Ziarah Mulud. Nah itu masuk dalam budayaan ya. Limikotina Laser hadir dan telah menjadi solusi untuk Anda yang ingin memvisualisasikan sebuah aksesoris berbahan dasar kulit original. Mulai dari aksesoris kecil hingga yang besar, kalian dapat langsung lihat katalog kami di Instagram Limikotina. Jadi tunggu, apalagi kawan-kawan langsung check out dan wujudkan impian Anda. Tas mewah, dompet megah, ID card, hingga gantungan kunci kendaraan dapat dengan mudah kami visualisasikan
Jangan lupa follow Instagram Limikotina. Jadi ritus itu dipelihara lah gitu. Karena kan tidak menutup kemungkinan dalam ritus itu ada suatu kearifan lokal yang bisa diaktualisasikan di masa sekarang kan. Iya, betul. Dalam betul. suatu ritus itu itu ada pasti tidak kita sangka jelek negatif, tidak. Betul. Dalam ritus Itu itu kan pasti ada terkait suatu dengan- hal yang ini, iya. ada wisdom lokal wisdom gitu ya. Iya. Ya, Itu 5. Kalau yang keenamnya, Pak? Keenam kepercayaan tradisional. Kepercayaan tradisional. Misalkan di kita masih ini ada kepercayaan tentang bagaimana ini hal-hal yang berkaitan dengan alam kan gitu adalah masih ada kan. Tentang mitos soal apa kan. Iya. Terus pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional. Nah, tentang misalnya bagaimana baiknya untuk membajak untuk bisa kan gitu ya di masyarakat kan gitu ya. Pengetahuan saya begini, mengerti tentang alam gitu, kejadian alam gitu. Ya. Itu biasanya ada di masyarakat adat itu, bisa masih ada. maka iya masih ada pengetahuan. Atau pengetahuan itu juga dengan kaitan dengan obat-obatan. Obat-obatan ya, dengan Obat-obatan pengobatinya, tradisional. ya, obat-obatan itu tentang obat-obatan ya. Misalnya bagaimana tumbuh-tumbuhan untuk bisa mengobati sakit atau kan suka ada ya misalnya Iya. di kampung kalau berdarah kalau gimana sendiri Iya. itu pakai tanaman itu aja. Nah itu kan pengetahuan. Iya, betul. Iya. Kemudian ada alat tradisional, peralatan tradisional. Peralatan tradisional. Iya, itu misalnya kalau dulu kan kita sebelum mengenal traktor ya membajak kan pakai garu gitu ya, membajak sawah itu kan pakai bajak ya, singkal atau garu kan yang menggunakan tenaga kerbau. Itu kan yang tradisional. Iya, betul, Pak. Nah, itu kan gitu. Yang sekarang mungkin bisa dikategorikan hampir punah, Pak ya. Nah, itu kan warisan budaya sebetulnya itu. Betul. Sebelum mengenal teknologi ini itu sudah jadi kepandaian para leluhur kita. Kita membajak sawah itu dulu pakai alat tradisional gitu. Nah, kemudian olahraga tradisional. Ya, tradisional. Olahraga tradisional kan ada kalau sekarang kan ada pencaksilat lah. Iya, kayak pencaksilat. Kemudian Kalau permainan permainan tradisional ada apa itu? ya permainan tradisional masuk. Masuk. Iya, kayak kaulinan berjuang lembur gitu kan. Iya, Pak. Dan gatrik gitu Gatrik. itu kan masuk. Ya itu jadi 10 itu. Dan yang 11-nya adalah cagar budaya. Jadi sebenarnya cagar budaya. 10 dan ditambah 1 cagar budaya. Cagar budaya. Yang dimaksud di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemujaan kebudayaan. Kemudian kebudayaan yaitu yang Nah, 10. di Garut ada itu. Dari 11 itu di Ada Garut semua. ada semua. Nah, itu makanya dia akan merasa bangga bagaimana. Iya, Garut. harusnya ya mungkin karena kurangnya pengenalan Pak, Ya, yang akhirnya warga Garut Ya. mau membanggakan diri karena kurangnya pengenalan terhadap Betul. yang 10 aspek itu Ya, gitu kan Pak ya. Betul. Kalau mereka tahu bahwa Garut itu kaya akan budaya, kaya akan cagar alam, cagar wisata, tempat seni, olahraga dan sebagainya gitu kan, nggak menutup kemungkinan mereka juga bakalan melahirkan, Garut itu bakal melahirkan ke luar-luar yang tadinya nggak ada yang jadi ada itu gitu kan. Yang tadinya ada sekarang hampir punah dan ada lagi gitu kan dengan ya oke berarti dari perjalanan kita tadi waktu membahas tentang sejarah Garut Pak di gedung di Sparbud ya itu Pak ya. Kebetulan kita dikasih izin untuk berbicara di tempat pendopo Depan pendopo itu. dan yang sekarang kita lari ke pendopo dan sebetulnya buat saya sendiri sih masih tetap nagih Pak gitu kan. Saya pengen tahu tentang ini apa dan di mana adanya dan ini seperti apa gitu kan. Bentuknya seperti itu. Sebetulnya pengen seperti itu. Cuman karena kita batas dulu sampai sekarang sampai di sini dulu dan buat waktu dan tepatnya terima kasih banyak Bapak Warjita ya. Cuman saya menghimbaukan bagi teman-teman ini Baraya, para wargi, kalau kalian misalkan pengen lebih jelas, lebih tahu tentang sejarah Garut dan kekayaan yang ada di kota Garut ini, kalian bisa ditonton di sini singkatnya gitu kan. Selain di sini, Bapak juga mempunyai hasil karya sendiri, tulisan yang berupa tulisan, dan mungkin ntar ada di kolom komentar kita, ada yang misalkan yang ingin
mempunyai atau memiliki itu buku, bisa langsung ke kolom ini. Dan buat para wargi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di acara kita di Fatiyahu, mengangkat publik sosial aspirasi, mengangkat potensi dan budaya-budaya lokal. Jangan lupa tetap stay, follow, like, subscribe, penuhi kolom komentar. Oke? Sampai ketemu di Barang-Barang Prasejarah Garut. Assalamualaikum, Sampurasun.